Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang RME atau Realistic Mathematics Education. Nah, kalau di Indonesia kita sebut dengan PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Nah, apa aja di dalamnya? Simak terus ya videonya. RME, Realistic Mathematics Education, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. RME itu Instructional Theory for Mathematics ya. Jadi teori pembelajaran yang khusus untuk matematika. Udah jelas banget ya, di namanya ada mathematics. Terus karakteristiknya yaitu realistik. Realistik di sini bisa berupa situasi yang dunia nyata banget. Misal nih mau ngajarkan tentang pecahan. Nah, real world situationnya pakai pizza. Pizza itu kan biasanya diiris-iris ya. Nah, kalau lingkaran utuh itu satu, kemudian irisannya kalau dibagi tiga berarti satu irisannya atau satu potongnya itu sepertiga. Nah, kayak gitu. Atau mau iris-iris semangka, tapi ini diirisnya kayak bentuk lingkaran ya. Terus nggak hanya real world, bisa juga fantasy world of fairy tales or the formal world of mathematics. Jadi kan anak-anak itu suka kartun ya biasanya, atau mungkin yang cewek suka fairy tales. Terus bisa juga sudah bentuknya di mathematics kayak gini. Nah, itu kan ada persegi panjang. Kalau utuh itu yang warna hijau itu satu, terus dibagi dua, jadinya setengah di ungu. Kemudian kalau satu tadi dibagi tiga, jadi sepertiga yang merah. Nah, ini bentuknya kan persegi panjang. Nah, itu kan sudah formal matematis banget. Terus bentuknya lingkaran mungkin. Nah, ini kan sama-sama realistik ya, bentuknya real di pikirannya siswa. Nggak apa-apa, boleh. Atau kalau kalian nemu yang di fantasy world of fairy tales juga bisa. Yang penting mereka itu bisa mengimajinasikan atau experientially real in the student mind. Nah, kenapa sih RME ini penting untuk dibahas? Karena kan basicnya realistik ya, atau real banget. Sedangkan matematika itu abstrak, jadi penting biar matematika itu lebih bisa diterima oleh siswa. Penemunya itu Hans Freudenthal. Nah, beliau ini lahir di tahun 1905, kemudian wafat di tahun 1990. Kerennya ini, beliau udah jadi profesor loh ketika usianya 41 tahun. Terus bidangnya itu matematika murni dan matematika terapan. Tapi menemukan teorinya ini, yaitu yang RME itu kan pendidikan ya. Karena beliau juga di pertengahan karirnya, beliau tertarik dengan gimana sih anak belajar matematika, dan tergugah sekali agar matematika diajarkan benar-benar lebih realistik dan siswa yang aktif daripada yang saat itu ketika beliau menjabat itu. Matematika diajarkan benar-benar formal banget, jadi dikasih definisi, dikasih rumus, lalu siswa suruh nirukan kayak gitu. Nah, beliau tuh bilang mathematics as a human activity. Jadi matematika itu harusnya sebagai aktivitas manusia. Bener banget kan? Karena coba aja ketika kita di pasar jual beli, yang dipakai apa? Matematika kan? Nah, buktinya apa? Kalau kalian cepet-cepetan hitung-hitungan sama penjual sayuran, pasti mereka lebih cepat daripada kita. Misal tomat harganya sekian, setengah kilo, terus habis itu jahe berapa, terus itu pasti mereka lebih cepat hitung-hitungnya daripada kita. Terus di mall, nah
sukanya di diskon kan. Kalau diskon biasanya ada 70%, terus 30 plus 20. Nah itu kan pakai matematika kita ngitungnya. Biar apa? Biar tahu harga sesudah diskon itu berapa. Terus kalau di toko misal jadi kasir, nah itu kan tiap itemnya ada harganya. Terus kalau beli segini, terus kembaliannya berapa? Itu kan pakai matematika juga. Jadi sebenarnya memang benar, matematika itu aktivitas manusia kalau kita sadar. Karena matematika itu sebagai aktivitas manusia, harusnya matematika nggak diajarkan sebagai sistem yang tertutup. Harusnya sebagai aktivitas mematematikakan realitas. Nah, dan jika mungkin mematematikakan matematika. Kayak gini nih. Misal ada baju nih. Terus di sana ada yang labelnya 50% plus 20%. Ada lagi di keranjang yang lain labelnya 70%. Nah, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Pasti yang lebih murah kan? Yang diskonnya lebih besar kan? Nah, yang mana ayo? Padahal di situ kalau 50 plus 20 itu kan 70% ya. Terus ada yang 70% langsung. Kira-kira beda nggak sih? Nah, itu kalau di matematikakan terus dihitung benar, ternyata beda loh teman-teman. Jadi, harusnya kalian pilih yang 70% off. Karena kalau 50% plus 20% itu ngitungnya, jadi harga baju awal itu dikali 50%. Nah, terus itu kan potongannya ya atau diskonnya. Kemudian harga asli dikurangi diskon tadi. Nah, harganya setelah didiskon itu didiskon lagi 20%. Jadi nggak langsung 70%. Jadi pasti bakalan murah yang 70% off gitu. Nah, itu kalau kita bisa mematematikakan realitas, kita bakalan lebih untung gitu. Manfaat banget kan? Nah, itu definisinya mematematikakan itu kayak gimana. Lalu, ini ada prinsip-prinsip ketika mau mengajarkan menggunakan RME. Activity, level, interactivity, reality, entertainment, guidance atau guided reinvention. Kita bahas activity dulu ya. Activity di sini maksudnya siswa itu kita perlakukan sebagai partisipan yang aktif di proses pembelajaran. Jadi mereka bukan hanya audiens yang cuma mendengar lalu menirukan. Lalu kalau ditanya ada pertanyaan nggak ada paham padahal blank, kan itu nggak bagus ya, kasihan. Jadi mereka harus benar-benar diperlakukan sebagai partisipan yang aktif kayak gini nih. Mereka itu harusnya bisa beraktivitas. Kita setting, kita sebagai guru ya, kita setting pembelajaran gimana mereka bisa beraktivitas. Nah, lewat aktivitasnya tadi mereka bisa menemukan sesuatu atau sedang mematematikakan. Nah, terus nanti mereka bisa nemukan, oh jadi yang dipelajari konsep ini. Jadi besok-besok kalau aku ngerjakan soal yang model begini, aku tinggal pakai formula atau rumus matematika yang ini. Nah, ketika dia memakai rumus itu, mereka teringat tentang proses menemukannya, yaitu aktivitas tadi. Nah, itu matematika itu harusnya diajarkan dengan mengerjakan matematika. Masih ingat kan doing mathematics atau mengerjakan matematika itu kayak gimana? Yang video kemarin ya. Prinsip yang kedua yaitu level. Level itu belajar matematika berarti siswa melewati berbagai level pemahaman, mulai dari tahap informal sampai formal. Yang kayak di videonya pecahan, nah itu kan sudah saya sisipkan ya. Di sana belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan, mulai dari kayak pecahan ya, ini di sini seperempat pizza ditambah seperempat pizza, itu hasilnya berapa. Itu benar-benar dari informal, mereka bisa menyelesaikan yang spesifik ke masalah itu sendiri
Kemudian bisa dibentuk ke formal yang konsep matematikanya. Jadi mereka bisa menyimpulkan, oh kalau penjumlahan seperti ini, kalau pengurangan seperti ini gitu. Terus interactivity. Belajar matematika nggak hanya aktivitas individu, tapi juga aktivitas sosial. Nah, kalau pakai whole class interaction atau work group, nah itu kan siswa dikasih kesempatan tuh untuk mereka diskusi, menyampaikan ide mereka, strategi mereka atau penemuan mereka, kemudian saling mengisi. Jadi satu sama lain itu bisa dapat sesuatu, akhirnya melengkapi pemahaman mereka, akhirnya lebih dalam, lebih tajam pemahamannya karena mau mendengar tadi. Terus reality itu tujuan dari pendidikan matematika atau pembelajaran matematika itu kan siswa punya kemampuan untuk mengaplikasikan matematika dalam menyelesaikan real life problem atau masalah kehidupan sehari-hari. Jadi harusnya ketika mau mengajarkan konsep baru, siswa itu dikasih yang meaningful. Jadi masalahnya benar-benar bermakna bagi siswa tadi. Mereka paham dan include di dalamnya. Mereka ngerasa, oh ini relief banget, oh ini harusnya tak selesaikan. Kenapa? Kayak diskon ya, yang 50 plus 20 atau 70% kan relief banget. Terus mereka juga butuh ketika ke mall, mereka harus kayak gimana. Nah itu kan butuh. Jadi akhirnya mereka tertarik untuk menyelesaikan gitu. Dan nanti misal di adaptasi ya, diskonnya berubah lagi, atau mungkin ada tawaran menarik lagi, misal beli 2 gratis 1, atau diskon yang 50%. Nah mereka nanti lebih bijak ketika belanja karena mereka sudah bisa pakai konsepnya matematika di konsep diskon tadi. Itu nanti juga merambat ke yang lain. Ketika bisa menyelesaikan satu masalah dengan konsep matematika, mereka akan tertarik dengan matematika, lalu pakai konsep-konsep yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Seru nah kalau itu. Selanjutnya entertainment. Jadi konsepnya matematika atau bahasan-bahasan di matematika itu terintegrasi dengan sangat, maksudnya di sini kan misal aljabar nggak berdiri sendiri, tapi juga nanti akan nyambung di aritmatikanya, di statistika, atau bahkan di geometri. Jadi misal satu soal itu bisa diselesaikan secara geometri atau secara aljabar kayak gitu. Jadi bahasan-bahasan yang dipelajari di matematika itu akan nyambung semua. Makanya matematika itu baik atau harusnya diajarkan secara konseptual. Jadi nanti skema yang dibangun itu benar-benar nyambung, nggak pedot-pedot gitu. Terus guidance atau guided reinvention. Katanya Han Freudenthal, prinsipnya RME itu harusnya guided reinvention. Jadi siswa itu dipandu atau diajak untuk seolah-olah menemukan, atau di sini kan reinvention ya, menemukan kembali rumus-rumus atau formula matematika. Jadi formula atau rumus-rumus itu nggak langsung dikasih kayak gini. Peluang itu apa, terus habis itu ini rumusnya peluang, nggak kayak gitu, tapi lewat percobaan atau lewat aktivitas kayak pakai dadu, pakai koin atau yang lainnya. Jadi benar-benar proses menemukan. Terus di sini peran aktif guru itu sangat penting sekali, karena kan guru yang desain pembelajarannya, guru yang desain aktivitasnya, sehingga nanti siswa itu bisa menemukan formula atau rumusnya dan benar-benar meaningful, karena guru kan harus menyiapkan konteks atau situasinya yang real life banget dan itu bermakna buat siswa, yang mereka bisa mengimajinasi, oh permasalahannya seperti ini, lalu aku harus gimana untuk menyelesaikan, terus pakai konsep apa, jadi nanti aku nemukan apa, kayak gitu. Seru banget kan? Nah itu tadi RME yang kita bahas sedikit dulu ya. Nanti kalau mau kita bahas lagi.
bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.